Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama tiga. Dari kita menganalisa tiga teknologi yang diperlukan untuk berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yang pertama yaitu transmisi. Transmisi itu yaitu merupakan proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem ataupun jaringan. Kemudian si transmisi juga menggunakan kabel tembaga, kabel serat optik ataupun gelombang radio. Kemudian bisa juga menggunakan cahaya pada ruangan bebas. Di sini dicontohkan inframerah. Kemudian dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral ataupun router ya. Kalian di teknik komputer dan jaringan pasti nanti akan mempelajari bagaimana sih penggunaan si router sendiri itu. Si router itu nanti kita akan membagi-bagi jaringan-jaringannya. Kemudian keseluruhan sistem transmisi ini juga disebut jaringan transmisi ataupun jaringan transport ataupun transport network. Kemudian yang keduanya itu ada yang namanya switching. Switching ini suatu teknologi yang digunakan pada switch. Untuk apa? Untuk menghubungkan, men-switch panggilan pada jaringan telepon. Kemudian mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lain. Jadi kalian kan jika nanti ketemu telepon yang kalian nanti ada contohnya juga. Yang ketiga ada namanya signaling. Signal ini merupakan mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan. Contohnya di sini perangkat di pelanggan ataupun di switch ya. Kemudian untuk membentuk, mempertahankan dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Nanti juga akan ada contoh-contohnya juga. Proses signaling ini juga dilaksanakan menggunakan suatu sinyal ataupun pesan tertentu. Di sini seperti telepon juga, misalkan panggilan ada yang namanya dial gitu kan di telepon-telepon kantoran ataupun kalian menggunakan handset. Handset untuk menerima telepon atau ingin menelpon, nanti akan ada suara-suara juga yang berbeda, suara dial-dial dari si telekomunikasi itu sendiri. Setelah itu kita akan membahas yang namanya OSI ataupun RM dan 7 layer model ataupun 7 layar, 7 lapisan ya. Tujuannya di sini dari si OSI tersebut akan menunjukkan bagaimana bagian dari suatu sistem komunikasi jaringan dapat bekerja sama. Jadi antara jaringan satu dengan jaringan yang satunya lagi harus balance, harus cocok cara penyambungannya atau cara men-switchnya nanti, atau di routernya juga kita harus pas juga cara pembagian si jaringannya itu sendiri. Di sini 7 kelompok spesifikasi model 7 lapis komunikasi jaringan. Tadi si OSI-nya juga OSI dan si RM. Yang pertama kita bahas yang namanya physical layer. Physical layer ini menjelaskan spesifikasi listrik, mekanis, dan fungsional guna untuk menangani data jaringannya. Kemudian yang kedua, data link, menjelaskan proses untuk mendeteksi dan memperbaiki error. Error si datanya, tingkat rendahnya, atau selama si transfer data antar lapis fisik dan lapis di atas fisik itu sendiri. Bahkan yang softwarenya juga nanti jika ada error, si data link ini akan mendeteksi apa-apa aja yang akan error dari data yang kita gunakan. Kemudian yang ketiganya ada jaringan network. Di sini menjelaskan proses si routing data di antara alamat jaringan. Maksudnya di sini memproses routing, jadi nanti data yang di routing itu atau yang dibagikan, dihubungkan ke antar alamat jaringan ini harus pas atau harus terdeteksi secara
networknya, secara jaringannya. Kemudian si transportnya juga mencakup fungsi penerapan hubungan yang sesuai, mulai transmisi data dan membebaskan hubungan setelah transmisinya itu sendiri selesai. Jadi transport ini bukan transport kendaraan, bisa itu juga kendaraan, tapi di sini yang kita maksud transport itu yaitu kita membagikan arus listriknya ataupun cara pembagian data untuk komunikasi itu sendiri ke entah itu ke routing atau ke switch-nya. Kemudian yang kelima ada session. Di sini mencakup untuk mengontrol transfer data, menangani error transmisi data dan mengangkutan serta mengelola record transmisi yang dikirim. Di sini ada yang namanya juga presentation. Di sini dia mengontrol, memformat transmisi data. Contohnya di sini spesifikasi encoding dan decoding karakter. Nah, di pemrograman biasanya itu akan diformat secara decoding dan encoding. Jadi seperti dienkripsi dulu nih si datanya, gimana sih agar data ini tidak bocor atau data ini aman dan data ini tidak kebobolan oleh pengguna lain. Makanya di sini adanya encoding dan decoding. Nanti juga di pemrograman akan belajar ini jika nanti pemrogramannya berlanjut ya. Dan yang ketujuhnya di sini ada yang namanya application. Di sini menjelaskan spesifikasi untuk mencakup aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Jadi setiap aplikasi itu berkomunikasi dengan baik itu dengan secara jaringan, fisiknya, si hardware-nya. Bagaimana kita menginstalasi atau membuat suatu jaringan ini benar. Makanya jika pembuatan si hardware benar, maka nanti si softwarenya pun akan berjalan dengan baik. Nah, mungkin hanya ini aja dari pertemuan kali ini, yaitu menganalisa standar komunikasi. Nah, setelah kita menganalisanya, nanti kita akan bagaimana sih penerapan si standar komunikasi data ini terhadap perangkat-perangkat yang akan digunakan, baik itu software maupun si hardware-nya itu sendiri.